Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, karunia yang tak pernah kita bisa hitung. Senantiasa kita pun bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Dan khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik perbekalan menuju kehidupan akhirat. Umatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada para nabi dan orang-orang salihin kelebihan. Kelebihan itu adalah merupakan keistimewaan. Allah berfirman, Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada mereka bi khalisah, sebuah keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Dzikrad dar, mengingat kehidupan akhirat. Allah pilih para nabi, Allah pilih orang-orang yang terpilih itu dengan sebuah keistimewaan yang agung ini, ya akhal Islam. Ternyata ia adalah mengingat kehidupan akhirat. Karena mengingat kehidupan akhirat, akhal Islam, menjadikan kita senantiasa bersiap-siap kepadanya. Karena kita semua tidak akan pernah hidup selama-lamanya di dunia ini, ya akhal Islam. Siapa di antara kita yang akan terus hidup di dunia? Tidak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematiannya. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, kita senantiasa mengingat tentang hari itu. Hari kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal. Hari itu Allah akan hisab kita. Sekecil apapun akan Allah tanyakan tentang semua perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah jiwa melihat apa yang hendak ia lakukan untuk kehidupan esok hari. Kehidupan esok hari itu adalah kehidupan akhirat, akhwal Islam. Kemudian Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Maka subhanallah, kewajiban seorang hamba untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan amalan saleh. Kita hidup di dunia bukan seperti binatang ternak, ya akhal Islam. Akan tetapi surga diciptakan oleh Allah untuk kita, ya akhal Islam. Neraka pun Allah ciptakan untuk kita, ya akhal Islam. Maka kewajiban kita adalah pahami baik-baik bahwa kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebutkan di ayat setelahnya. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah.
lalu Allah jadikan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Allah jadikan ia lupa kepada maslahat dirinya. Akibat ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Padahal maksiat itu membahayakan hidupnya. Sama sekali itu akhal Islam tidak akan menguntungkan hidupnya. Akibat ia berpaling dari Allah Azza wa Jal. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita, mari kita hisab diri kita. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah jiwa melihat apa yang ia telah lakukan untuk esok harinya. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menghisab dirinya di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan dalam hisabnya nanti pada hari akhirat ya akhwat Islam. Hisab perbuatan kita. Setiap kali kita hendak melakukan perbuatan, coba kita pertanyakan, perbuatan ini apakah Allah ridhai atau tidak? Apakah perbuatan ini akan memasukkannya ke dalam surga atau tidak? Sesuatu yang kita tidak suka untuk kita wafat di atasnya, jangan sampai kita lakukan. Karena kita tidak ingin mati di atas dalam keadaan seperti itu ya akhal Islam. Kewajiban kita ya akhi, senantiasa introspeksi diri. Berbahagia mereka yang senantiasa muhasabatun nafs, menghisab dirinya, berintrospeksi diri, kemudian menghitung aib-aib diri, kemudian ia berusaha memperbaiki aib-aib tersebut. Sungguh bahagia mereka yang diberikan oleh Allah kekuatan seperti itu. Dan sungguh celaka mereka yang tidak pernah mengenal aib dirinya, bahkan lebih mengenal aib manusia, aib orang lain. Ia bisa melihat kesalahan saudaranya, tapi ia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Faya ummatal Islam, apa manfaatnya kita senantiasa mengingat ke aib-aib orang lain lalu kemudian kita lupa terhadap aib diri sendiri? Wallahi ya akhal Islam, hal seperti itu hanyalah terjadi kepada orang-orang yang tidak pernah ingat kepada kehidupan akhirat. Orang-orang yang mengingat kehidupan akhirat khawatir, takut kalau ia masuk ke dalam api neraka. Ia ingin kebahagiaan yang ia dapatkan adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu dalam kehidupan akhirat. Karena ia sadar bahwa kebahagiaan dunia hanyalah sementara, bukan selama-lamanya ya akhal Islam. Maka dari itulah ya akhal Islam, Allah mensifati orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang senantiasa mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Namun bagi siapa ya akhwal Islam? Apakah setiap manusia, setiap kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Ternyata tidak. Allah menyebutkan siapa sifat mereka yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang menginginkan, mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Mereka lah orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang mengharapkan dunia, yang di hatinya lebih besar dunia, akan sulit sekali untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah-perintah Rasulullah seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Larangan-larangan Rasulullah seringkali sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka mereka lah yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, yang berusaha sekuat tenaga berjihad melawan dirinya untuk senantiasa menaati Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang ketiga, mereka yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, wa dzakarallaha katsira, dan ia pun banyak mengingat Allah azza wajalla. Naam, banyak mengingat Allah memberikan kekuatan hati kita untuk mengikuti Rasulullah.
Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat, famurni bi amrin atashabbathu bih." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah sangat banyak. Tolong perintahkan kepadaku satu perintah agar aku pegang ia kuat-kuat, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Mengapa Rasulullah SAW memberikan satu amanan ini? Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah bahwa syariat Islam sudah sangat banyak. Karena ketika seorang insan, seorang muslim, lisannya basah dengan zikir kepada Allah, Allah berikan kepada dia kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika ia mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepadanya. Bukankah Allah berfirman, "Fadhkurullaha adzkurkum." Ingatlah Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Bukankah itu janji Allah kepada kita? Siapapun yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Apabila Allah ingat kepadanya, Allah pasti bantu dia. Allah pasti berikan taufik kepadanya. Allah pasti berikan kepada dia hidayah, ya akhal Islam. Maka sungguh bahagia yang hatinya senantiasa mengingat Allah dan kehidupan akhirat. Sungguh bahagia orang yang keinginan terbesarnya kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Karena saat itulah Allah berikan taufik, Allah berikan kekayaan hati, Allah berikan qanaah, ya akhal Islam, sesuatu pemberian yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Orang-orang yang di hatinya keinginan terbesarnya dunia, Rasulullah telah sebutkan dia akan ditimpa 3 perkara. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia di hatinya, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan cerai beraikan urusannya sehingga dia tidak bisa istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ya akhal Islam, wa ja'alal faqra baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa puas dengan yang Allah berikan kepadanya. Ia selalu merasa kurang, tidak pernah merasa dirinya puas dan qanaah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang ditakdirkan saja untuknya. Maka ya akhwat Islam, Rasulullah minta kepada Allah, jangan sampai dunia menjadi keinginan terbesar kita. Beliau berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai perkara atau keinginan yang paling besar di hati kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami. Karena sesungguhnya akhwat Islam, kehidupan akhirat itulah yang paling baik. Itulah yang paling kekal. Itulah untuk sesuatu yang terbaik untuk orang yang beriman. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So, rapat lurus, diisi saf yang kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu antas salam, minkas salam. Tabarak.